Oke, semangat pagi, semangat ngetopcast. Nah, di episode ke-8 ini kita ketepatan dengan salah satu kasih produksi nih. Pasti udah pada kenal kan dengan Ibu Ati. Ibu Ati bisa menyapa buat teman-teman yang lagi nonton kita sekarang? Ya, hai guys. Sudah pasti kenal saya kan? Untuk yang belum kenal, saya Ati Purwandari dari bagian produksi dan sebagai kasih di grup A. Nah, jadi udah pada tahu kan Ibu Ati ini siapa, kasih produksi di grup A. Nah, sebelum kita buat ngemulai podcast hari ini, kita itu berdoa semoga kita semua sehat selalu ya Mak ya. Amin. Di masa pandemi kayak gini tetap menjaga 5M kayak gitu ya. Iya. Oke. Ngomong-ngomong gimana kabarnya hari ini Bu Ati? Alhamdulillah baik. Dan alhamdulillah sudah kenyang. Oh iya, habis sarapan kayaknya. Iya dong. Oh sarapan yang kesiangan ini ya. Betul-betul. Kita kan lagi bicara tentang skills yang dibutuhkan oleh seorang leader. Nah, kayak gitu. Menurut Ibu Ati itu gimana sih? Kalau skill seorang leadership itu harus yang pasti jujur. Karena juga sudah menjadi budaya yang ada di Wonokoyo juga. Pasti di sini juga menerapkan itu kan. Ya betul. Terus untuk yang kedua itu berkomitmen. Contohnya berkomitmen itu kita harus memberikan contoh kepada yang kita bawai atau operator atau karyawan yang kita bawai, itu harus kita memberikan contoh yang baik. Contohnya itu datang tidak terlambat, bekerja sesuai aturan, sesuai SOP. Untuk selanjutnya yaitu komunikasi. Itu harus diterapkan ke diri kita dulu. Komunikasi harus baik. Karena setiap karyawan itu mempunyai sikap dan sifat yang berbeda-beda. Nanti kalau kita ngomongnya keras sama orang yang lemah lembut, takutnya tersinggung. Ya betul banget gitu. tuh Mak. Yang selanjutnya yaitu mengayomi. Maksudnya mengayomi ini melakukan pendekatan terhadap karyawan satu-satu yang ya maksudnya itu bisa membawahi bawahannya itu dengan kayak ayolah merangkul kayak gitu ya. Merangkul gitu. Jadi dari Ibu Ati salah satu skill untuk menjadi seorang leader yang pertama itu kuncinya itu ada kejujuran ya Mak ya. Oh, benar. Betul banget, soalnya kejujuran itu adalah kunci dari segala hal dan segala sifat itu ya. Kalau dia udah jujur, dia pasti udah dipercaya. Nah, betul banget tuh. Terus yang kedua tadi apa? Komunikasi. Nah, komunikasi buat teman-teman itu komunikasi antar sesama atau antar atasan dengan bawahan. Kayak gitu itu sangat dibutuhkan banget loh buat seorang leader. Nah, kalau misalkan kita nggak bisa komunikasi antar sesama atau antar atasan dan bawahan, kayaknya seorang leader itu kayak bakal kesusahan gitu loh. Jadi kayak aduh aku mau ngomong kayak gini takut salah, ngomong kayak gini nggak berani, kayak gitu kan ya Bu Ati ya. Betul banget nih. Dulu kan Ibu Ati kan kerja di sini kan pasti udah lama banget nih ya. Pasti kan ada buat perjalanan karirnya di sini tuh ya di Wonokoyo. Jadi dulu itu awal mulanya itu Bu Ati itu di sini tuh masuk sebagai apa sih kok sekarang sampai sekarang bisa jadi kasih produksi nih? Kalau dulu saya masuk sini itu tahun 2007 dan di bagian gudang. Tugasnya itu sebagai operator stem expired date. Itu mulai 2007 sampai 2009. Setelah 2009 masuk ke produksi karena ada pertukaran karyawan. Selama 2009 sampai 2012 itu jadi operator. Setelah jadi operator
karena dilihat kinerjanya baik, saya dijadikan seorang leader. Dan pada saat itu juga seorang leader itu naik ke staf. Setelah staf 2013 sampai 18 2013 sampai 2018 itu saya seorang leader. 2018 sampai sekarang saya naik tingkat ke seorang kasih. Wah, keren banget nih perjalanannya. Dari nol banget ya Ibu Ati ya. Jadi nol banget, mulai dari operator biasa, akhirnya diangkat jadi dipercaya buat jadi leader, terus dipercaya lagi buat jadi kasih. Nah, betul banget nih buat teman-teman itu bisa banget nih belajar ke Ibu Ati yang pengen karirnya kayak gitu, boleh banget buat belajar kayak gitu ya. Pasti kan selama kita kerja ya, mulai dari nol apalagi, pasti kan kita kan punya keluh kesah atau enggak pengalaman yang misalkan kayak jadi seorang leader itu pengalamannya kayak gimana sih, suka dukanya itu kayak gimana gitu kan, pasti kan nggak mungkin kan kalau kita kerja ada sukanya aja, pasti senang terus, nggak mungkin berjalan mulus gitu aja kan, pasti ada kayak tanjakannya banget ya kayak gitu. Bisa dijelaskan kalau pada saat dijadikan seorang kasih itu yang pertama yang jadi kendala itu menghadapi karyawan. Setiap karyawan kan mempunyai ide, wawasan yang berbeda-beda. Jadi kita itu harus menerima ide mereka satu persatu dan ditelaah dengan baik. Yang mana yang baik, yang mana yang buruk, yang mana yang jelek, begitu. Kira-kira kalau menjadi seorang leader nih Mak, tahapannya itu apa sih buat menjadi seorang leader di sini ya? Yang pasti kita harus bekerja dengan hati. Kalau ikhlas bekerja dengan hati, untuk karir itu mengikuti, itu sudah pasti. Kita bekerja dengan ikhlas, pakai hati, karirnya akan mengikuti, karena itu pengalaman yang ada pada saya. Awal itu saya niat bekerja untuk yang pasti cari uang kan, yang kedua mencari pengalaman, yang ketiga itu teman. Jadi intinya itu kita itu kerja itu harus memang dari dalam hati beneran ya. Jadi misalkan kalau kita itu menjalani sebuah pekerjaan dengan ikhlas kayak gitu, kita nggak cuma hanya mendapatkan sebuah uang saja nih berarti ya, pasti kan kita juga dapat teman yang baik kayak gitu, kita dapat pengalaman yang baik juga kayak gitu kan. Jadi kita itu punya kesan baik memang di sini kayak gitu. Contoh dari seorang leader yang baik itu gimana sih kalau menurut Ibu Ati? Yang pasti satu, jujur, itu pasti ya. Ya untuk selanjutnya itu dia harus bisa memberikan contoh yang baik untuk operator atau karyawan yang dipimpin. Tidak, contohnya tidak melanggar peraturan, datang terlambat, karena itu contoh yang baik. Karena kalau kita tidak melakukan yang baik, nanti operator atau karyawan yang kita bawai itu akan mengikuti kita. Kalau kitanya nggak baik dulu, jangan melarang atau mengatur orang lain untuk melakukan kebaikan. Nah, betul banget nih. Jadi seorang leader itu adalah seorang pemimpin ya Bu Ati ya, betul banget. Kalau misalkan dari seorang pemimpin tuh harus memberikan contoh. Kita tuh harus memimpin diri kita sendiri dulu, baru kita bisa buat memimpin orang lain. Apalagi kan memimpin orang lain kan nggak cuma seorang satu aja, pasti kan banyak banget dengan karakter yang berbeda-beda. Nah, kayak gitu nih. Pasti kan sulit banget tuh Ibu Ati kayak gitu ya. Sulitnya apa sih biasanya yang dihadapi seorang leader itu? Kesulitannya itu di komunikasi, karena kadang ada yang tidak tersampaikan antara leader ke operator, antara leader sama leader, antara leader sama kasih, atau antara leader sama atasan. Komunikasi itu bisa menyebabkan kesalahpahaman mungkin ya. Benar, kesalahpahaman. Yang berikutnya, yang selanjutnya itu kesulitannya karena setiap karyawan, sesama teman, sesama operator, tidak semuanya itu menyukai kita. Jadi kalau dari saya itu sebenarnya sih
tidak mempedulikan apa yang mereka sampaikan atas keputusan seorang leader yang diambil. Yang pasti itu. Nah betul banget nih buat teman-teman. Jadi kan jadi seorang leader itu kita tuh nggak bisa kayak misalkan kita diomongin hei ojo gitu kayak gitu kan. Jadi kita tuh nggak bisa buat ya aku harus gimana kayak gitu. Tapi kan kita nggak boleh kayak gitu kan Mak. Jadi kita tuh harus punya pendirian ya. Jadi biar kalau ini keputusanku ya udah aku harus ngambil resiko kayak gitu kan. Nah mungkin terakhir nih dari Ibu Ati, tips buat temen-temen yang pingin jadi leader itu kayak gimana? Yang pasti harus bertanggung jawab terhadap pekerjaannya, disiplin, betul. Gitu, itu aja Pak. Oh jadi yang pertama kayak tadi kan jujur, bertanggung jawab, terus disiplin itu 3 poin yang paling penting menjadi seorang leader. Kayak gitu ya buat teman-teman itu diingat kalau misalkan ingin karirnya itu lebih baik, ingin jadi seorang leader dengan kayak gitu kalian itu menerapkan pada diri kalian sendiri, kalian bisa insya Allah mungkin ada jalannya buat menjadi seorang leader. Nah nggak kerasa nih Bu Ati kita udah lama banget nih di sini ya. Mungkin ada pesan yang mau disampaikan buat teman-teman nih? Untuk pesannya buat teman-teman yang pengen karirnya naik, mungkin nggak di Wonokoyo aja, bisa di tempat lain. Jadi bekerjalah pakai hati, tapi pakai hatinya jangan baper ya, karena itu kalau kejelekan itu buat motivasi diri kita sendiri. Nah betul banget nih, pakai hatinya itu pakai hati yang secara ikhlas, bukan kalian yang dikit-dikit baper, itu nggak boleh ya berarti ya Ibu Ati ya. Nah baik, terima kasih Bu Ati atas waktunya udah nyempetin kita buat main-main ke Ngetopcast ini. Nah buat teman-teman nih jangan lupa buat like and subscribe di @IG_Unit_Further dan di YouTube-nya @LD_Further. Nah jangan lupa ya Bu Ati ya, nanti itu di Instagram kita bakal nge-tag Ibu Ati juga nih pastinya kayak gitu ya. Oke, terima kasih buat semuanya. Dadah.